Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita belajar lagi di kelas 6, tema 1 subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Materi yang akan kita bahas adalah IPS. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Ya. Anak-anak, berikut adalah kegiatan ekonomi pada negara-negara ASEAN. Masih ingat ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN, diantaranya Vietnam, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, Laos, dan Filipina. Ya. Dalam menjalin kerjasamanya di bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama melebarkan sayap kerjasamanya dalam sektor industri. Sektor industri yang dinaungi oleh negara-negara ASEAN sangat beragam. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri ini dilakukan untuk kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Adapun beberapa proyek industrinya adalah sebagai berikut. Pertama, ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua, ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia. Tiga, ASEAN Copper Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. 4. ASEAN Vaccine Project yang merupakan 4. ASEAN Vaccine Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Yang kelima, Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Berikut adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, meliputi ekspor dan impor. Menurut Wikipedia Indonesia, ekspor ialah suatu proses transportasi kegiatan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor ialah proses masuknya barang atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri. Indonesia yang beribu kotakan Jakarta mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam beribu kotakan di Bandar Sri Begawan. Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Negara Malaysia beribu kotakan di Kuala Lumpur. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Berikut adalah peta dari Singapura. Berikut adalah peta negara Thailand dengan ibu kotanya Bangkok. Mata pencaharian penduduk Thailand yaitu pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia atau dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Filipina. Filipina beribu kotakan Manila.
Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Vietnam beribukotakan Hanoi. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Kamboja beribukotakan Phnom Penh. Berikut adalah peta negara Laos dengan ibukotanya Vientiane. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Myanmar. Berikut adalah peta negara Myanmar yang ibukotanya di Nay Pyi Taw. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Ya, anak-anak, inilah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yang sudah kita bahas. Sekarang, kita akan belajar tentang SBDP. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Yang kedua, dengan menggunakan bahan tanah liat atau lilin malam atau adonan Play-Doh, siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil. Foto tersebut merupakan patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Nah, anak-anak, patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus bersabar dan bekerja dengan tekun. Pembahasan selanjutnya adalah PPKN dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan detail. Contoh penerapan sila kelima Pancasila yaitu 1. Bersikap adil. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Suka memberi pertolongan. 4. Tidak boros. 5. Tidak bergaya hidup mewah. 6. Tidak merugikan kepentingan orang lain. 7. Suka bekerja keras. 8. Menghargai hasil karya orang lain. Ya, pembahasan kita selanjutnya yaitu bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah mendengar teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah laporan hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Menyusun kalimat pembukaan. Menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Menulis kalimat penutup. Dengan mengetahui teknik penyajian suatu hasil laporan atau kunjungan, maka akan dengan mudah menyusun hasil laporan pengamatan
secara runtut dan menarik, serta sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, tetap semangat dalam belajar ya nak. Sekarang kita akan membahas muatan pelajaran matematika. Yang kita bahas yaitu sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Masih ingat dengan sifat komutatif? Sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan atau perkalian, di mana pengerjaan operasi hitung penjumlahan atau perkalian yang ditukar tempatnya tersebut hasilnya sama. Contohnya, A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan itu ditukarkan, hasilnya tetap sama. Contohnya, A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan A sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Pada perkalian pula ada sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Sifat asosiatif dengan pengelompokan. Sifat distributif, artinya sifat operasi hitung dengan dua operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Contohnya seperti berikut ini. A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Mengerti? Yuk kita berlatih untuk lebih memahaminya. Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama akan kita bahas yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Dengan rumus sebagai berikut. A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 12 tambah 8 sama dengan 8 tambah 12. Ya, jadi hanya ditukar tempatnya saja, sama dengan 20. 15 ditambah 23 sama dengan 23 ditambah 15. Jumlahnya 38. Gampang ya yang ini. Selanjutnya sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Contohnya sebagai berikut. 1 ditambah 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah dalam kurung 2 tambah 3 sama dengan 6. Karena kita lihat untuk yang sebelah kirinya, 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian ditambah 3. Maka hasilnya adalah 6. Kemudian, untuk yang sebelah kanannya, 1 ditambah 2 tambah 3. Maka hasilnya 1 ditambah 5. 2 tambah 3 ini hasilnya 5. Sama dengan 6. Dapat dipahami untuk sifat asosiatif atau pengelompokan ini? Ya. Sifat pada perkalian bilangan bulat yang akan kita bahas adalah sifat distributif atau penyebaran. A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C sama dengan D. Contoh. Yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya, seperti ini ya rumusnya. 5 kali 7 tambah 9 sama dengan 5 kali 7 ditambah 5 kali 9. 5 kali 9. 5 kali 7 sama dengan 35 dan 5 kali 9 sama dengan 45. Maka jumlahnya sama dengan 80. Mudah ya anak-anak?
Sifat distributif selanjutnya yaitu distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali B diambil C sama dengan A kali B diambil A kali C sama dengan D. Contohnya 5 kali 9 diambil 7 sama dengan 5 kali 9 diambil 7 sama dengan 5 kali 9 diambil 5 kali 7. Hasilnya sama dengan 5 kali 9 yaitu 45 dan 5 kali 7 adalah 35. Maka hasilnya adalah 45 diambil 35 yaitu 10. Mudah? Nah, sampai bertemu pada materi selanjutnya ya anak-anak. Jika kalian belum mengerti, silahkan ditanyakan langsung kepada ibu guru. Ya, tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.